Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Waraqat fi Ushulul Fiqh karya Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan yaitu perkataan penulis wa usulul fiqhi turuqul fiqhi ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Usul fikih itu adalah turuqul fiqh ala sabilil ijmal. Penulis mengistilahkan dengan turuk, tidak mengistilahkan dengan adillah. Sebagaimana itu yang telah kita bahas sebelumnya. Definisi usulul fiqh secara istilah apa? Kalau istilah fikih secara syariat atau secara istilah, misalkan fuqaha dan usuliyin, ma'rifatul ahkam syariah, al-amaliyah, al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, begitu ya. Sedangkan usulul fiqh itu adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Harusnya begitu. Akan tapi di sini penulis menggunakan istilah turuk karena beliau melihat bahwa di dalam bidang ilmu usulul fiqh itu ada pembahasan tentang ijma', tentang qiyas, tentang istishab dan lain-lain yang itu tidak mencapai derajat qat'i. Kalau kita pakai istilah adillah, maka itu derajatnya qat'i, yakin. Kalau ijma', kalau yakni qiyas, kalau istishab dan lain-lain, maka itu cuma mencapai derajat dhanni saja. Sehingga untuk mencakup itu semua kita pakai istilah turuk. Maka tentunya ini adalah pemilihan istilah yang tidak perlu dan tidak tepat. Seharusnya menggunakan istilah adillah. Usulul fikih adalah adillatul fikhi ala sabilil ijmal. Harusnya begitu. Dalil-dalil fikih ala sabilil ijmal, secara umum. Jadi maksudnya yang dibahas di usulul fikih itu adalah apa saja dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam ilmu fikih. Apa saja dalil yang bisa dijadikan hujjah dalam ilmu fikih. Apakah Al-Quran adalah hujjah? Naam. Apakah As-Sunnah adalah hujjah? Naam. Apakah ijma' adalah hujjah? Naam. Apakah mimpi adalah hujjah? Tidak bisa. Apakah ilmu ladunni bisa jadi hujjah? Tidak bisa. Nah, ini berarti membahas dalil-dalil tersebut secara global, secara ijmal, secara umum. Tidak secara tafsili, tidak secara terperinci. Karena kalau secara terperinci maksudnya adalah kita membahas ayat tertentu. Wa aqimus shalah. Oh, di sini ada fi'il amr aqimu menunjukkan wajibnya as-shalah. Maka ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan berarti yang dibahas sudah masuk ilmu fikih. Yaitu mengetahui ma'rifatul ahkam syariah al-amaliyah, al-mutasabab min adillatiha at-tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syariah amali yang itu didapat dari dalil-dalil yang terperinci. Ya. Diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, dalil yang terperinci maksudnya ayat tertentu, atau hadis tertentu, atau ijma' tertentu, atau qiyas tertentu, dan seterusnya. Atau kaidah usul fikih tertentu, atau kaidah tertentu ya, kaidah usul fikih tertentu digabung dengan ayat tertentu atau hadis tertentu, maka hasilnya adalah produk hukum tertentu, wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Maka ini adalah pembahasan di ilmu fikih. Adapun pembahasan di ilmu usulul fiqh utamanya adalah membahas mana dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah dan landasan dalam ilmu fikih. Wa kaifiyatul istidlal biha, dan bagaimana beristidlal dengan dalil-dalil tersebut.
Wa ma'na qaulina wa kaifiyatul istidlal biha tartibul adillah fit taqdimi wat ta'khir wa ma yatba'u dzalika min ahkamil mustahidin. Yang dimaksud dengan kaifiyatul istidlal, tata cara beristidlal dengan dalil tersebut, maksudnya adalah tartibul adillah fit taqdim wa ta'khir, yaitu mengetahui urutan dalil. Mana dalil yang dikedepankan, mana dalil yang diakhirkan. Sehingga ini bermanfaat kalau misalkan ada dalil yang tampaknya bertentangan, tampaknya, kita katakan itu tampaknya saja bertentangan, maka bagaimana cara untuk mengambil kesimpulan yang benar dari dalil-dalil tersebut yang tampak bertentangan tersebut, ya maka kita katakan itu kita bisa menggunakan, kita harus mengetahui tartibul adillah. Kita harus mengetahui urutan dalil. Mana dalil yang harus kita utamakan, prioritaskan dalam masalah tersebut. Kalau nggak bisa dijamak, kalau nggak bisa dikumpulkan, dijamak, dikumpulkan, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita memahami dua dalil yang tampak bertentangan, dua atau lebih dalil yang tampak bertentangan tersebut, sesuai dengan tempatnya. Oh, ini maksudnya adalah kalau kondisinya begini. Oh, dalil ini memang tampaknya bertentangan, tapi maksudnya ini adalah kalau kondisinya begini. Sehingga kalau sudah diletakkan sesuai dengan kondisinya masing-masing, tidak lagi bertentangan. Itu namanya al-jama'. Akan tapi kalau misalkan kita memilih salah satu sehingga tidak menggunakan salah satu, kita memilih salah satu dengan alasan karena itulah yang kita utamakan atau prioritaskan, karena itulah yang lebih dikedepankan, dalam urutan dalil itulah yang menempati list prioritas paling utama atau lebih atas atau lebih utama, maka ini namanya tarjih. Tarjih, yaitu menguatkan salah satu, melemahkan salah satu yang lain. Jadi kalau tarjih berarti ada satu dalil yang diambil, satu dalil tidak diambil. Makanya kaidah Hanabilah dalam masalah ini adalah, Hanabilah itu adalah di antara mazhab, atau kalau tidak bisa dibilang adalah mazhab yang paling banyak melakukan jamak, al-jamak bainal adillah. Kenapa? Karena kalau mentarjih, kalau kita tidak berusaha keras dulu untuk menjamak, langsung menuju ke tarjih, maka itu berarti ada dalil yang tidak dipakai. Tapi kalau jamak berarti kita berusaha keras untuk menggunakan seluruh dalil tersebut, walaupun tampak bertentangan, tapi kalau kita sudah bisa beristihad dan bisa mengetahui, oh dalil ini maksudnya adalah kalau kondisinya ini, oh dalil itu adalah kalau kondisinya itu. Berarti apa? Seluruh dalil digunakan atau tidak? Digunakan. Betul? Makanya Hanabilah, mazhab Hambali, adalah mazhab yang paling banyak menggunakan al-jama' bainal adillah. Di antara perbedaan Hambali dan Syafi'i adalah ketika sampai pada dalil-dalil yang tampak bertentangan, maka Hambali biasanya berusaha keras untuk jamak, Syafi'i biasanya beberapa masalah tentunya, yakni banyak juga yang dijamak oleh Syafi'iyah, tapi tidak sebanyak Hanabilah. Jadi dalam masalah-masalah yang berbeda ini, Hanabilah tetap menjamak, Syafi'iyah akan mentarjih. Dan itu diantara salah satu penyebab perbedaan diantara mazhab ini. Nah, ini masalah istihadiyah. Ini masalah yang tidak masalah kalau berbeda pendapat. Karena ini masalah istihadiyah, masalah khilafiyah, istihadiyah. Yani bukan kemudian salah satu sesat dan seterusnya karena ini membuang dalil, tidak ke sana. Ya, ini bukan permasalahan yang harus kemudian kita mengatakan mana yang al-haq, mana yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, mana yang yakni bid'ah dan sesat. Tidak demikian. Baik, ini masalah istihadiyah. Jelas ini masalah istihadiyah. Karena bisa jadi ada ulama yang ditampakkan wujuhul jama', ditampakkan yakni bagaimana menjamak dalil-dalil ini. Oh, ternyata ini untuk kondisi ini untuk kondisi ini. Ini kan butuh istihad, betul tidak? Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada ulama yang tidak dibukakan pemahaman itu sehingga kemudian menuju kepada tarjih, apakah beliau salah? Tidak, betul tidak? Paham maksudnya? Jadi untuk mengetahui wujuhul jama' bainal adillah, itu juga butuh istihad, itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, butuh dibukakan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya yakni ini adalah masalah istihadiyah. Jadi kaifiyatul istidlal biha itu makna pertamanya adalah kita mengetahui tartibul adillah, urutan-urutan dalil. Wa ma yatba'u dzalika min ahkamil mustahidin, dan apa-apa yang mengikuti hal tersebut
yaitu berupa hukum-hukum tentang mustahidin. Karena mustahid adalah orang yang bisa melakukan ini, bisa mengekstrak hukum dari dalil dan bisa mengetahui mana dalil yang didahulukan dan diakhirkan. Dan itulah mengapa kita harus mengetahui tentang hukum-hukum mustahidin. Siapakah yang boleh melakukan istihad? Siapakah yang boleh mengatakan ini dalil diawalkan, ini dalil diakhirkan? Siapakah yang boleh mengatakan ini kita jamak, ini kita tarjih? Siapakah yang mengatakan, yang boleh mengatakannya? Para mustahidin. Dan itu ada syarat-syaratnya dan itu dibahas di usul fikih juga di bagian terakhir nanti insyaallah taala. Termasuk juga adab ketika meminta fatwa kepada para ulama, adab ketika memberi fatwa, ya, dan ini adab yang harus dipelajari oleh para ulama. Ini juga dipelajari di setengah terakhir dari usulul fiqh. Sebagaimana yang ana telah jelaskan bahwa usulul fiqh itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tentang permasalahan tentang hukum, apa saja yang yakni perlu diketahui tentang hukum-hukum syar'i, ya, yaitu yang kita pelajari ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, kemudian hukum sahih, hukum fasid atau batil, dan seterusnya. Ada syarat, sebab, mane, tapi itu nggak dibahas di Al-Waraqat, nanti dibahas di kitab yang lebih tebal insyaallah. Kemudian terkait masalah hukum juga, ini seperempat pertama dari fikih, ya, masih seperempat pertama dari fikih, yaitu terkait masalah hukum, yaitu siapakah orang yang terkena kewajiban-kewajiban dari syariat. Yang itu dibahasakan oleh orang-orang yang menggunakan istilah taklif, dibahasakan sebagai mukallaf. Walaupun kita katakan ini istilah ini ada catatan di situ, betul tidak? Itu sudah kita bahas. Nah, siapakah yang merupakan orang-orang yang wajib untuk menjalankan syariat? Itu dibahas di seperempat pertama dari ilmu usulul fiqh, tapi itu nggak dibahas di matan ini. Ya, bagaimana dengan tentunya akil baliu wajib untuk menjalankan syariat. Tapi bagaimana kalau gila? Bagaimana kalau mabuk? Bagaimana kalau tidur? Mabuk itu dikiaskan ke gila atau ke tidur dan seterusnya. Nah, itu nggak dibahas di sini, betul tidak? Itu dibahas nanti di kitab yang lebih tebal insyaallah taala. Kemudian setengah fikih berikutnya, seperempat fikih berikutnya, seperempat usul fikih berikutnya. Tadi seperempat yang pertama bahas tentang hukum, bahas tentang orang yang dan orang-orang yang wajib untuk mengerjakan syariat. Kemudian yang seperempat fikih yang kedua adalah tentang dalil-dalil. Itu inti utama dari usulul fiqh. Sebagaimana tadi kita katakan, tentang dalil-dalil apa saja yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Kita bicara Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Al-Istishab, Al-Istihsan, Saruman Qablana, ya, masalah mursalah dan seterusnya. Ya, maka ini adalah seperempat kedua dari ilmu usulul fiqh. Kita membahas apa saja yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Apakah qiraah syadzah dari Al-Quran bisa dijadikan sebagai hujjah? Apakah hadis ahad bisa dijadikan sebagai hujjah? Itu kan sudah beberapa kali kita singgung. Kalau itu jawabannya adalah boleh dan wajib bahkan mengerjakan mengamalkan hadis ahad baik dalam masalah akidah ataupun masalah fikih selama hadisnya terbukti sahih secara sanad. Khalas. Betul? Nggak ada pembagian kemudian ini hadis ahad mutawatir jadi qat'i, ahad jadi dhanni. Dalam Ahlussunnah nggak ada. Yang ada adalah sahih atau dhaif atau bahkan palsu. Sahih, hasan, dhaif, ya, maudhu'. Khalas. Itu saja. Kalau sahih atau hasan amalkan, kalau dhaif atau palsu tinggalkan, begitu. Betul tidak? Itu Ahlussunnah demikian. Nah, jadi kita lihat itu seperempat kedua dari ilmu usulul fiqh. Seperempat ketiga adalah membahas tentang ad-dalalah, membahas tentang bagaimana makna-makna dari lafaz yang ada di Al-Quran dan di As-Sunnah. Mana lafaz umum, mana lafaz khusus, mana lafaz mutlak, mana lafaz muqayyad, mana lafaz perintah, mana lafaz larangan dan seterusnya. Maka ini adalah seperempat ketiga dari usulul fiqh. Seperempat keempat, bagian terakhir dari usulul fiqh, itu adalah tentang ahkamul mustahidin wal muqallidin, tentang hukum-hukum yang terkait dengan para mustahid dan para muqallid. Apa
yang wajib bagi mujtahid, apa yang wajib bagi muqallid, apa itu mazhab, dan bagaimana bersikap yang benar tentang bermazhab dan seterusnya. Itu dibahas di seperempat terakhir di ilmu usulul fiqh. Penulis berkata, wa min abwabi usulul fiqhi, di antara bab-bab usulul fiqh, beliau mengatakan wa min abwabi, di antara bab. Ini tidak mencakup seluruh bab sebagaimana yang ana sebutkan tadi ya, ini yakni tidak mencakup seluruhnya. Masih banyak hal-hal yang tidak dibahas di sini. Tapi intinya beliau berkata, wa min abwabi usulul fiqh aqsamul kalam. Jenis-jenis kalam. Wal amru wan nahyu, perintah dan larangan. Wal am wal khas, umum dan khusus. Wal mujmal wal mubayyan, mujmal dan mubayyan, nanti kita jelaskan apa maknanya. Wal af'al, wal af'al yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW bagaimana. Wan nasikh wal mansukh, ya, wan nasikh wal mansukh. Yaitu apa saja yang bisa, apa saja yang masuk dalam dalil-dalil yang dianulir, dan apa saja dalil yang menganulirnya misalkan. Jadi an-nasikh wal mansukh, nasikh dalil yang menganulir, mansukh dalil yang dianulir. Taib. Kemudian setelah itu bahas tentang ta'arud. Sementara lihat dulu ya. Ada tentunya pembahasan mutlak dan muqayyad, tapi tidak dibahas, maksudnya tidak disebutkan oleh Al-Juwaini di situ, tapi dibahas tentang mutlak dan muqayyad. Tadi kan disebut am, khas, kemudian mujmal, mubayyan, kemudian ada mutlak, muqayyad. Itu nanti dibahas juga insyaallah. Tapi itu cuma tidak disebutkan saja di pembahasan min abwabi usulul fiqh ini. Ya. Ya karena itu kayaknya nggak dimasukkan dalam fasal tersendiri, tapi mengikuti. Tapi kalau seandainya itu dipisahkan maka itu bagus ya. Wal am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal mutlaq wal muqayyad. Misalkan begitu. Wal af'al wan nasikh wal mansukh wat ta'arud. Ta'arud itu adalah ketika dalil, ada dua dalil atau lebih yang tampak bertentangan. Yang kita bahas tadi. Wal ijma'. Ijma' itu adalah salah satu dalil setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal akhbar, tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan, ini lihat pengaruh ilmu kalam, hadis yang harusnya diawalkan ditaruh di belakangan seperti ini. Betul? Ini harusnya dibahas pertama kali. Bahkan sebelum bahas al-amru wan nahyu, maka bahas Al-Quran wa sunnah wal ijma'. Ya tapi ya ini kita katakan tentunya masalah tertib abwab ya, pengurutan bab-bab itu bisa jadi bisa jadi masalah istihadiyah, tapi seharusnya pembahasan tentang akhbar itu sebelum ijma'. Minimalnya begitu ya. Dan sebelum ta'arud yang jelas. Tapi ya ala kulli hal, ini urutannya sama seperti kitab Al-Mu'tamad usul fikihnya Mu'tazilah. Wal qiyas, ya pembahasan qiyas, wal hadzar wal ibahah, pembahasan tentang hadzar dan ibahah nanti dibahas ya, haram dan mubah, hukum asal sesuatu ya, pembahasan tentang itu. Wa tartibul adillah, kemudian urutan-urutan dalil. Wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mustahidin, sifat dari mufti, sifat dari mustafti, orang yang minta fatwa. Mufti orang yang memberi fatwa, mustafti orang yang meminta fatwa, wa ahkamul mustahidin, dan hukum-hukum mustahid. Kalau dari sini
tampak tidak begitu jelas bagaimana urutan usul fikih, tapi kalau kita mengacu kepada 4 bagian besar usul fikih yang Ana sebutkan tadi, insya Allah jelas. Baik, insya Allah jelas. Pertama tentang hukum dan mukallaf, kalau kita pakai istilah itu, hukum dan orang-orang yang wajib untuk mengerjakan syariat. Kemudian yang kedua, dalil-dalil secara ijmal. Yang ketiga, membahas tentang dalalatul alfaz. Dalalah itu maksudnya adalah penunjukan makna oleh lafaz tersebut. Bagaimana lafaz tersebut menunjukkan makna. Jadi kita membahas tentang bagaimana mengekstrak makna dari suatu lafaz. Itu dalalatul alfaz. Kemudian seperempat terakhir dari usul fikih adalah ahkamul mustahidin wal muqallidin. Sekarang kita masuk pada fasal yang pertama. Penulis Al-Juwaini rahimahullah taala memasukkan al-kalam di sini, pembahasan pertama dari bab-bab usul fikih, ya. Karena Al-Qur'an adalah yakni kalam, walaupun Al-Juwaini mengatakan al-kalamun nafsi. Al-kalamun nafsi yaitu makna, sebuah makna. Jadi kalau Anda ingatkan lagi, ya, ini sudah kita bahas, betul tidak, tentang al-kalamun nafsi. Jadi kalau manusia misalkan ketika berbicara, maka ada berbicara yang muncul dalam bentuk lafaz seperti ini, dan ada pembicaraan yang ada di hatinya, betul tidak? Itu al-kalamun nafsi. Apa yang muncul di benaknya itu. Nah, Asy'ariyah meyakini bahwa yakni Al-Qur'an itu adalah al-kalamun nafsi. Sebuah makna yang ada di yang itu belum terejawantahkan menjadi lafaz. Setelah terejawantahkan menjadi lafaz, maka makhluk. Itu pemahaman Asy'ariyah. Itu pemahaman Asy'ariyah. Nah, karena setelah terejawantahkan menjadi lafaz itu jadi makhluk, maka itu mengapa kita harus membicarakan tentang lafaz-lafaz. Yang kemudian ini bahas tentang kalam. Yang ini sebenarnya pembahasan nahwu. Ya. Amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman au ismun wa fi'lun. Mungkin di naskah yang lain isman au ismun wa fi'lun au fi'lun wa harfun. Begitu ya? Ada tambahan. Fa aqallu amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam isman aw ismun wa fi'lun aw fi'lun wa harfun aw ismun wa harfun, gitu. Di situ ada antum. Gimana? Aw ismu harfun aw harfun fi'lun. Ini dua kalimat terakhir. Ya, ada beberapa variasi, tapi intinya ada tambahan, betul tidak? Jadi aqsamul kalam, jenis-jenis kalam. Kalam di sini maksudnya adalah yakni kalimat dalam bahasa ini, jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, begitu kan? Betul tidak? Di nahwu. Amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhul kalam. Jadi komponen minimal untuk membentuk suatu kalam, untuk membentuk suatu kalimat itu ada bisa berupa isman, dua ism, yakni mubtada dan khobar, jumlah ismiyah. Zaidun jalisun, Zaid duduk, misalkan begitu, betul tidak? Nah, aw ismun wa fi'lun, atau ism dan fi'il, yakni misalkan jumlah fi'liyah, misalkan jalasa Zaidun, satu fi'il dan satu ism. Fi'ilnya yang mana? Jalasa. Ismnya yang mana? Zaidun. Fi'ilnya jalasa, ismnya Zaid sebagai fa'il. Nah, di naskah yang lain disebut au fi'lun wa harfun. Fi'lun wa harfun. Au harfun wa fi'lun, begitu ya. Misalkan sebagian ulama mencontohkan misalkan kalimat seperti la yajlisu. La yajlisu. La itu adalah harf, yajlisu adalah fi'il. Ini contoh kalam. Tapi tentunya ini ada catatan di situ, karena kalau kita tanya para nahwiyun, maka mereka akan mengatakan ini tidak terdiri atas satu harf dan satu fi'il, tapi ini terdiri atas satu harf, satu fi'il dan satu ism. Betul? Ismnya di mana? La yajlisu, di mana ismnya? Dhamir mustatir. Huwa, betul tidak?
Masya Allah antum. Dengan Bidayatus Salikin bisa mengikuti pembahasan. Alhamdulillah berarti ya. Berarti it works gitu ya. Allah musta'an. Baik, insyaallah habis ini bisa masuk al-Jurumiyah. Betul. Jadi au fi'lun wa harfu. Baik. Jadi lihat di sini kalimat pertama ini. Ini pembahasan nahwu. Tapi sebenarnya tidak masalah dimasukkan ke dalam usulul fiqh karena usul fikih dalam sejarahnya memang juga membahas tentang nahwu dan membahas tentang ilmu hadis. Sebelum ilmu hadis itu menjadi ilmu hadis, pembahasan ilmu hadis itu awalnya dibahas di usulul fiqh. Kenapa demikian? Karena usulul fikih peduli dengan mana dalil yang bisa dijadikan sebagai dalil, betul tidak? Bagaimana dengan hadis? Maka para ulama usul fikih peduli dengan mana hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Kita bicara ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Betul? Yang mereka itu sudah mengetahui kaidah-kaidah usul fikih ini. Cuma kebetulan Imam Syafi'i yang pertama kali merumuskan dalam sebuah kitab, yaitu dalam kitab Ar-Risalah. Maka mereka juga memiliki perhatian dengan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Sehingga mereka akan membahas tentang masalah sanad ini. Nah, kemudian itulah yang kemudian dirumuskan dalam bidang ilmu terpisah oleh para ulama hadis, yang itu menjadi ulumul hadis atau mustalahul hadis, istilah hadis. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau misalkan antara bidang dengan bidang itu saling terkait. Seperti misalkan masalah yakni ini masalah nahwu, tapi tidak masalah. Walaupun sebagian ulama itu mengatakan ya sebaiknya kalau masalah nahwu dibahas di nahwu saja. Jangan dibahas di usul fikih. Ilmu hadis dibahas di ilmu hadis saja, jangan dibahas di ilmu usulul fikih. Maka kita katakan ya mungkin itu idealnya demikian, betul tidak? Tapi kalau kita melihat sejarah usul fikih di mana bidang ilmu usul hadis ilmu hadis tersebut belum berkembang sehingga itu mengapa ada pembahasan ilmu hadis di ilmu usulul fikih, maka wajar betul tidak kalau ada pembahasan ilmu hadis di ilmu usulul fikih sebagaimana ada pembahasan nahwu di ilmu usulul al-fikih. Jadi Anda katakan ini masalah istihadiyah. Baik, ini masalah istihadiyah. Jadi di kalangan ulama Ahlussunnah ada yang berbeda pendapat demikian. Ini harusnya kalau pembahasan usul hadis ya di ilmu hadis saja. Pembahasan nahwu di nahwu saja. Tapi ada ulama Ahlussunnah juga yang mengatakan, misalkan yang mengatakan demikian, ini di ilmu hadis saja, ini di ilmu nahwu saja. Syatibi misalkan. Syatibi. Ulama Malikiyah. Misalkan ya. Beliau Ahlussunnah. Tapi ada juga yang menjelaskan ya ini melihat dari faktor historis, sejarah perkembangan ilmu di mana belum ada waktu itu, belum dirumuskan ilmu usul hadis dan nahwu ya masih belum establish begitu ya sebagai bidang ilmu. Maka itu mengapa ada pembahasan nahwu dan ilmu hadis di sini. Di usul fikih. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin. Kalam itu terbagi menjadi amr, perintah, nahyu, larangan, al-amru wa nahyu, perintah dan larangan, wa khabarin, dan kabar, wa istikhbarin, bertanya, pertanyaan. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin. Kalimat itu terbagi menjadi perintah dan larangan, kemudian kabar dan meminta kabar. Ini dekat sekali dengan pembahasan dalam balaghah, yaitu kalimat kalau di nahwu kan dibagi menjadi dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, betul tidak? Itu dari sudut pandang nahwu. Kalau dari sudut pandang balaghah, kalimat terbagi menjadi yang mana yang merupakan khobar dan mana yang merupakan insya. Khobar dan insya. Khobar itu adalah suatu kalimat yang bisa kemasukan as-sidq wal kadhib bidzatihi. Apa maksud dari kalimat ini? Maksudnya adalah kalau kita fokus pada zat kalimat itu, maka dia bisa kemasukan as-sidq wal kadhib. Dia bisa kemasukan label sidq, benar, atau kadhib, dusta, atau bohong, atau salah gitu. Minimal salah gitu ya.
Itu namanya khobar, mengabarkan. Kalau seseorang mengabarkan sesuatu dalam kalimat khobar, kalimat mengabarkan. Khobar di sini bukan mubtada khobar, bukan, beda lagi. Itu istilah di nahwu. Khobar di sini maksudnya mengabarkan. Kalau mengabarkan bukan berarti kalau kita melihat kalimat tersebut, kita lihat zat kalimat itu sendiri, tidak melihat kepada orang yang mengatakannya. Kita melihat zat kalimat itu sendiri, maka ini bisa dimasuki sidq sama kadzib. Benar atau salah, begitulah ya. Ini kalimat ini kabar yang benar atau kabar yang salah. Itu maksud dari perkataan kita, khobar itu adalah kalimat yang bisa kemasukan as-sidq wal kadzib bidzatihi, dengan zat kalimatnya itu sendiri. Tidak memperhatikan orang yang mengatakannya. Karena kalau kita juga memperhatikan orang yang mengatakannya, kalau itu kabar tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ayat Al-Qur'an, kemasukan as-sidq wal kadzib atau tidak? Nggak mungkin, pasti cuma as-sidqu, betul? Nah, dan kalau itu kabar dari Nabi Muhammad SAW, kemasukan as-sidq wal kadzib atau tidak? Kalau itu benar-benar dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW secara sanad sahih, tidak kemasukan as-sidq wal kadzib, walaupun secara kalimat, secara kalam itu adalah yakni khobar. Karena kita melihat orang yang mengatakannya, tidak hanya melihat kepada zat kalimat itu sendiri. Itu dalam ilmu balaghah demikian makna dari khobar. Kemudian satu lagi, insya. Ada khobar, ada insya. Insya itu apa? Maksudnya adalah kalimat yang tidak kemasukan label as-sidq wal kadzib. Contohnya perintah. Misalkan orang memerintahkan, duduk. Apakah kita kemudian kita katakan, ini kalimatnya benar, ini kalimatnya salah? Tidak bisa kemasukan label itu. Ya berbeda dengan label, ini perintah benar atau perintah salah. Itu beda bab itu, maksudnya kalau ada orang bilang minum khamr, nah ini perintah yang salah, betul tidak? Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah apakah dengan dengan kalimat perintah duduk, apakah kita bisa labeli ini adalah memuat statement yang benar atau memuat statement yang salah? Tidak bisa. Perintah nggak bisa, larangan nggak bisa. Pertanyaan demikian masuk insya. Jadi al-amru wan nahyu wal istikhbar, yang tiga kata yang disebutkan oleh penulis di sini, al-amru wan nahyu wal istikhbar, ini sebenarnya masuk insya. Ya, sebenarnya masuk insya. Wa min wajihin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majaz. Wa min wajhin akhar yang qasimu ila haqiqatin wa majaz. Dari sudut pandang yang lain, kalam itu terbagi menjadi hakikat dan majaz. Taib. Kita masuk pada pembahasan serius sekarang. Pembahasan yang disebutkan oleh para ulama, bahwa ini pembahasan yang paling banyak orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah memasukkan akidah mereka yang menyimpang ke dalam usulul fiqh. Kalau antum mau ditanya, bab mana yang paling banyak mereka bisa memasukkan akidah mereka yang menyimpang ke dalam usulul fiqh, maka bab ini. Yaitu pembagian mereka terhadap kalimat itu terbagi menjadi ada yang hakiki dan ada yang majaz. Antum sudah mengenal istilah majaz, betul tidak? Di bahasa Indonesia ada majaz. Kemudian majaz itu tentunya kan dari bahasa Arab. Majaz itu. Ya ini kita lihat di bahasa Arab disebut hakikah wa majaz. Betul tidak? Majaz. Para ulama Ahlussunnah mengatakan tidak ada majaz di dalam bahasa Arab. Apalagi di dalam Al-Quran. Maka demikian pula seharusnya tidak perlu ada majaz di bahasa Indonesia. Jadi selama ini apa yang antum pelajari berarti? Betul tidak? Ini termasuk sesuatu yang dimasukkan ke dalam pembahasan ilmu, sehingga kita kemudian terbiasa dari dulu, dari kecil. Kemudian nanti setelah terbiasa baru kemudian mereka masukkan bahwa setiap ayat dan hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah itu majaz. Maknanya bukan itu. Maknanya adalah ketika misalkan disebutkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apa ini maksud dengan yadullah, tangan Allah? Majaz ini. Maksudnya adalah pertolongan Allah,
maksudnya adalah kekuatan Allah, takwil. Mereka mengenalkan ini, pembagian ini, kalimat itu terbagi menjadi hakikat dan majaz. Ini dalam rangka supaya mereka dengan mudah mengatakan, supaya dengan mudah mereka melakukan takwil terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas? Makanya para ulama mengatakan ini adalah bab yang paling banyak mereka memasukkan akidah menyimpang mereka ke dalam akidah Ahlus Sunnah, ke dalam ilmu usul fikihnya Ahlus Sunnah. Ilmu usul fikih dirumuskan pertama kali oleh Imam Ahlus Sunnah, Al-Imam Syafi'i. Ya, nggak ada pembahasan sama sekali tentang majaz. Buka kitab Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i, buka kitab buka seluruh kitab-kitabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Gak ada pembahasan sama sekali. Satu lafaz pun menyebutkan kata majaz. Buka kitab-kitabnya Imam Ahmad, buka kitab-kitabnya Imam Malik, buka kitab-kitabnya murid-muridnya, murid langsungnya Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf, dua murid seniornya Imam Abu Hanifah. Lihat perdebatan yang terjadi, perdebatan untuk mencari kebenaran, bukan perdebatan debat-debat kampungan. Perdebatan yang terjadi antara Al-Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Syaibani tentang masalah fikih dan usulul fikih. Gak ada pembahasan satupun tentang majaz. Lihat kitab-kitab terdahulu, tidak ada pembahasan satupun tentang majaz. Bahkan kalau kita melihat kitab-kitabnya para nahwiyun, kitab-kitabnya para ulama lughah, kita lihat kitab-kitabnya Al-Khalil, Sibawayh, Al-Farra, Abu Amr bin Al-Ala, Al-Asma'i, misalkan, tidak ada satupun disebutkan kalam itu terbagi menjadi hakikoh dan majaz. Ini kalimat yang antum baca ini di Al-Waraqat ini, wa min wajhin akhar yang qasimu ila haqiqatin wa majaz. Dari mana? Dari orang-orang yang terpengaruh ilmu kalam. Tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Sehingga tidak ada majaz dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga demikian tidak perlu ada majaz juga. Tidak ada majaz juga dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi gimana yang kita maksud selama ini dengan majaz-majaz itu? Itu yang kita bahas setelah lagi insyaAllah. Tapi sebelum ke sana, Ana baru teringat sekarang. Ana mau menjelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa orang-orang ahli kalam itu membagi masalah akidah menjadi akliyat dan sam'iyat. Sudah dibahas di majelis ini. Masalah akidah dibagi oleh ilmu kalam menjadi masalah-masalah yang mereka sebut akliyat dan sam'iyat. Belum dibahas? Baik. Ana mau membahas bahkan alasan mengapa mereka membagi menjadi dua masalah. Ini penting sekali. Ini adalah kaidah utamanya, background utama dari mengapa mereka terjebak ke dalam kubangan menjadikan akal sebagai dalil utama dalam masalah akidah. Ini pembahasan yang penting sekali yang mau antum dengarkan ini insyaallah. Jadi mereka mengatakan bahwa dalam masalah tentang nama dan sifat Allah, apalagi masalah tentang wujudullah, keberadaan Allah, tidak bisa menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berkata demikian. Kenapa? Menurut sudut pandang mereka, tidak logis. Perhatikan ini argumentasi mereka. Dan ini yang melandasi semua akidah mereka. Ini akarnya gitu maksudnya. Kalau antum ingin mempelajari suatu akidah yang menyimpang, antum harus tahu akarnya. Karena kalau antum bisa bersihkan akarnya, masalah-masalah penyimpangan yang menjadi furu penyimpangan, mudah insya Allah. Tapi kalau akarnya tidak bisa dicabut, maka kalau antum bantah sebagian furu, ya mungkin itu bakal bisa tercerahkan ya, tapi biasanya susah kalau cuma furu saja yang dibantah. Harus dari akarnya dicabut.
ketika mereka mengatakan bahwa dalam masalah nama dan sifat Allah, atau bahkan dalam masalah wujudullah, Allah itu ada atau tidak, tidak bisa menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Kata mereka, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. As-Sunnah itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan Allah. Kalau kita mau membuktikan tentang apakah Allah itu ada atau tidak, nggak bisa dengan menggunakan kalamnya sendiri. Ini daur, kata mereka. Ini muter. Kita membuktikan sesuatu dengan kalam itu. Kita membuktikan sesuatu itu ada atau tidak dengan berhujah dengan kalamnya. Ini menurut mereka, ini daur. Ini muter. Sehingga ini istidlal yang fasid, kata mereka. Kata mereka. Sehingga apa? Sehingga untuk membuktikan tentang apakah Allah itu ada, coba bayangkan, kita harus menggunakan dalil yang bukan nas. Apa dalil yang bukan nas? Akal. Makanya mereka mengatakan kewajiban pertama, al-awwal wajibin. Awwal wajibin. Apa kewajiban pertama? Alal mukallaf, terhadap mukallaf. Ini perkataan mereka. Awwal wajibin alal mukallaf an-nazar. Yaitu berpikir. Sebagian mereka berkata al-qasdu ilan nazar. Yaitu mulai berniat untuk berpikir. Mikirin apa? Mikirin tentang Allah itu ada atau tidak. Antum harus yakin, harus mendapatkan argumentasi akal yang yakin untuk membuktikan Allah itu ada atau tidak. Itu dulu. Padahal menurut akidah Ahlussunnah, Allah itu ada atau tidak, itu sudah ada dalam fitrah manusia. Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah. Tidak ada satu bayi yang dilahirkan kecuali dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunasrani aw yumajjisani. Kemudian kedua orang tuanya lah yang membuatnya dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi pengetahuan bahwa Allah itu ada dalam fitrah manusia. Dan menurut Ahlussunnah, untuk membuktikan bahwa berhujjah bahwa Allah itu ada, sangat bisa dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat bisa dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti akan Ana jelaskan. Tapi kita bahas dulu pemahamannya orang-orang mutakallimun ini. Orang-orang mutakallimun. Mereka berkata bahwa nggak bisa ini kalau kita mau membuktikan Allah itu ada atau tidak, pakai dalil Al-Quran dan As-Sunnah nggak bisa. Kita harus pakai akal. Makanya mereka kemudian akan berkata, ya, sesuatu yang hadis, sesuatu yang ini, sesuatu jism, sesuatu a'rad, jism memiliki a'rad dan seterusnya. Untuk membuktikan apa? Allah ada atau tidak. Kita lihat alam semesta di sini, kemudian mereka bahas kosmologi tapi versi yang masih jadul sekali, yang sudah ditinggalkan oleh para fisikawan, dan seterusnya. Sehingga, ini kemudian mereka mengatakan awwal wajibin fil Islam, awwal wajibin alal mukallaf an-nazar. Mikir apa? Mikirin apakah Allah ada atau tidak. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan, kalau nggak salah Ar-Razi, tapi nanti Anda cek, kalau seseorang itu tidak, atau kalau seseorang keimanannya, keislamannya tidak dibangun di atas nazar yang sampai derajat yakin ini, maka keislamannya dipertanyakan. Coba bayangkan. Bagaimana dengan orang Arab Baduy yang gak sampai kepikiran ke argumentasi yang jelimet? Betul tidak? Gimana? Apakah Allah ada atau tidak, itu sudah ada dalam fitrah manusia. Ya. Dan kewajiban pertama dalam Islam, kewajiban pertama atas mukallaf, kalau kita pakai istilah itu, menurut Ahlussunnah apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Khalas. Apa dalilnya? Nggak pakai akal. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Apa? Memerintahkan engkau akan mendatangi orang-orang dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadikan hal pertama yang antum dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah,
dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini awal wajibin alal mukallaf kalau mau kita pakai istilah itu. Dan kalau mau kita bahas istilah Ahlussunnah membahas apa awal wajibin alal mukallaf. Itu kan karena mereka membahas begitu, betul tidak? Orang-orang mutakallimin membahas masalah ini, akhirnya Ahlussunnah akhirnya mikir, itu salah. Yang benar gimana? Yang benar adalah kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW. Falyakun awwala ma tad'um ilai an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Khalas. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu adalah awal wajibin alal mukallaf. Apa dalilnya? Hadis. Nah, ini hujjah yang kuat. Betul? Hujjah jelas. Dibandingkan dengan argumentasi mereka yang mengatakan bahwa apa? Kewajiban pertama bagi seseorang mikir untuk membuktikan apakah Allah itu ada atau tidak. Mereka pakai dalil akal. Setelah mereka pakai dalil akal untuk membuktikan Allah itu ada atau tidak, dan mereka menghabiskan waktu banyak dan energi yang banyak sekali tentang itu untuk mengestablish secara mantik argumentasi yang dibutuhkan untuk membuktikan secara logika bahwa Allah itu ada. Setelah ini selesai, baru kemudian mereka membahas tentang nama dan sifat Allah. Tapi membahas nama dan sifat Allah nggak bisa pakai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil utama. Nggak mungkin kita berdalil tentang sifat Allah menggunakan sifat Allah yang lain, yaitu kalamullah. Al-Quran, kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin kita berdalil tentang sifat Allah menggunakan sifat Allah yang lain, kata mereka. Hah? Antum paham logikanya? Pahami saja tanpa terpengaruh ya maksudnya. Sehingga mereka akan menggunakan akal sebagai dalil utama untuk membahas nama dan sifat Allah. Al-Quran dan As-Sunnah bisa dijadikan sebagai dalil tapi cuma sekunder saja. Makanya ketika ada ayat atau hadis yang bertentangan dengan akal, mereka apakan? Antara mereka tolak atau mereka takwil atau mereka tafwid. Betul? Ini yang terjadi. Antara mereka taktil, mereka takwil, atau mereka tafwid. Ini gara-gara apa? Gara-gara pemikiran yang ada di kepala mereka bahwa gak mungkin kita berdalil dengan dalam masalah apakah Allah itu ada atau tidak, gak mungkin dengan kalam Allah. Berarti kalau kita berdalil dengan kalam Allah, kita sudah mengasumsikan Allah itu ada. Begitu ya. Ini argumentasi logis. Logika mereka nggak logis sebenarnya, tapi kenapa tidak logis? Nanti kita akan sampaikan sebentar lagi insya Allah. Jelas ini? Kenapa ini tidak logis? Tampaknya logis, betul tidak? Untuk membuktikan kalau itu diterapkan kepada manusia di dalam alam dunia mungkin logis-logis saja, betul. Misalkan ada alien, misalkan gitu ya, nggak mungkin kita ya ala kulli hal, nggak usah sampai ke sana. Ya, jadi itu pemikiran yang tidak logis dan itu penuh cacat. Setelah mereka menetapkan secara akal sebagai dalil utamanya bahwa Allah itu ada, kemudian mereka bahas nama dan sifat Allah dengan menggunakan akal sebagai dalil utama. Kemudian mereka setelah mereka mengestablish tentang Al-Quran, kalau Allah itu ada dan Allah punya nama dan sifat, kemudian Al-Quran ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Berarti setelah ini berarti kita sudah menetapkan hujjiyah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menetapkan sudah punya landasan secara akal bahwa Al-Quran dan As-Sunnah sudah bisa dipakai sekarang. Kenapa? Karena masalah Al-Quran itu sudah ada runtutan logikanya. Kemudian masalah nubuat, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, sudah ada jalur logikanya. Baru setelah itu bisa kita gunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam masalah apa? Misalkan dalam masalah kita tentang masalah hari akhir, boleh kita berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah tentang takdir, qada dan qadar, boleh kita bahas tentang itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tentang malaikat, boleh kita bahas itu tentang Al-Quran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya mereka kemudian membagi masalah akidah menjadi akliyat dan sam'iyat.
masalah akliyat itu adalah masalah-masalah yang antum nggak bisa menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil utama, karena antum harus membahas masalah ini, mengestablis masalah ini terlebih dahulu menggunakan akal. Karena tidak logis kalau mengestablis masalah ini menggunakan kalamullah. Coba bayangkan. Ajib. Ini masalah akliyat. Sedangkan masalah sam'iyat adalah masalah-masalah yang boleh antum menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hujjah. Sampai sini jelas. Runtutan pemikiran mereka. Sampai sini jelas. Ini penyakitnya. Penyakitnya apa berarti? Penyakitnya bahwa meyakini bahwa untuk membuktikan seluruh sesuatu ini harus dari paling awal dulu apa? Apakah Allah ada atau tidak? Nah, apakah Allah ada atau tidak? Nggak bisa kita jelaskan dengan menggunakan kalamnya Allah sendiri, tapi harus menggunakan akal logika. Ini penyakitnya. Padahal ini logika yang cacat. Ini logika yang penuh dengan kesalahan dan penyimpangan. Mana salahnya? Salahnya adalah kita berbicara tentang Allah yang itu ghaib. Itu di luar domain akal. Dan Allah tentunya mengetahui hal tersebut. Makanya Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita raih dengan akal. Tidak mungkin kita capai dengan akal. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita untuk membuktikan sesuatu yang itu tampaknya masih dalam ranah kemampuan manusia, tapi sebenarnya itu di luar ranah kemampuan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Al-Baqarah awal-awal. Jika kalian ragu, jika kalian meragukan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, yakni meragukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surat yang semisalnya. Sertakan juga penolong-penolong kalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum shadiqin. Kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Ini tantangan dari Allah kepada siapa? Kepada kita semua. Atau secara khusus kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Tantangan. Tantangannya apa? Buat satu surat yang semisal Al-Quran. Dan surat yang paling pendek di Al-Quran, Al-Kautsar. 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar. 3 ayat saja. Gak ada yang bisa membuatnya sama seperti keindahannya Al-Quran, kedalaman maknanya Al-Quran. Tidak ada yang bisa membuatnya. Sudah ribuan tahun. Sekarang kita sudah di abad ke-15 Hijriah. Gak ada yang bisa sama sekali. Kalau ada orang yang paling bisa untuk meniru uslubnya Al-Quran, orang-orang Arab Quraisy yang ada di zaman dahulu yang bahasa Arabnya masih fasih. Mereka saja tidak mampu. Mereka saja mendengar Al-Quran itu sudah langsung mengatakan, ini gak mungkin kalau dibuat oleh manusia. Ini gak mungkin dari Muhammad, gak mungkin dari penyair. Walaupun itu penyair yang top sekali. Ini gak mungkin dari dunia ini. Kalimat-kalimat, untayan-untayan kalimat ini. Antum kalau melihat misalkan William Shakespeare. Hah? Tahu William Shakespeare? Tahu? Kenal antum? Kenalan di mana antum? Tua sekali berarti ya. Tahun 1700-an kalau nggak salah orang ini ya. Salah satu karyanya apa? Ya itulah. Ya, nggak jelas itu. Tapi dia dikenal sebagai orang yang memiliki uslub yang bagus dalam berkarya. Style penulisannya. Itu tidak lama dari 100 tahun setelah dia meninggal. Itu sudah bisa ditiru stylenya oleh para pujangga dan penyair yang lain. Jadi kalau itu buatan manusia, tidak perlu menunggu waktu lama, itu sudah bisa diimitasi. Sudah bisa dibuat yang semisalnya. Ya, dan itu bahkan sudah ada papernya, pembahasan ilmiahnya, membahas karya-karya apa saja dan yang dikarang oleh siapa saja yang bisa meniru stylenya William Shakespeare. Coba bayangkan. Bagaimana dengan Al-Quranul Karim? Ini tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum kalau mau membuktikan apakah Al-Quran ini hak atau tidak,
dan konsekuensi logisnya, apakah Allah ada atau tidak? Antum jawab tantangan ini. Nggak perlu antum membahas tentang Allah apakah ada atau tidak menggunakan dalil akal. Akal kita tidak mampu. Makanya Allah kemudian menantang kita dengan sesuatu yang itu kira-kira masih dalam ranah manusia. Membuat sesuatu yang, membuat karya yang itu sama uslubnya, dalam maknanya, sedalam Al-Quran, uslubnya sama seperti Al-Quran, keindahannya sama seperti Al-Quran. Itu kan tampaknya masih dalam ranah domain kemampuan manusia, betul tidak? Ini tantangan dari Allah ini. Tantangan dari Allah tidak menantang antum untuk membuktikan malaikat, tidak menantang antum untuk membuktikan alam barzakh. Antum akan mengetahui alam barzakh nanti setelah masuk sendiri tentunya, betul tidak? Masuk sendiri baru antum tahu alam barzakh. Kalau sudah meninggal dunia maksudnya ya, antum serius sekali. Allah tidak menantang kita untuk membuktikan tentang malaikat, membuktikan tentang surga dan neraka sebelum kita beriman kepada Allah. Allah tidak menantang kita demikian. Allah menantang kita dengan sesuatu yang orang-orang akan merasa itu tampaknya masih dalam ranah kemampuan manusia, betul? Tapi sebenarnya itu di luar ranah kemampuan manusia. Sebenarnya. Coba bayangkan, ada sesuatu di alam dunia ini yang tidak bisa ditiru, diimitasi. Padahal karya-karya lain, kalau kita pakai istilah karya-karya manusia maksudnya, karya manusia secara yang biasanya karya-karya manusia bisa ditiru. Jadi ini sudah cukup. Dan ini ayat yang membuat ana taubat dahulu ya. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini berarti apa? Ini membuktikan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kebenaran Al-Qur'an, menggunakan Al-Qur'an itu sendiri. Menggunakan kalam Allah itu sendiri. Inilah dalil utama. Tidak bisa menggunakan akal, tidak bisa menggunakan fisika, tidak bisa menggunakan ilmu dunia antum, tidak bisa menggunakan akal antum untuk membuktikan Allah ada atau tidak. Adalah menggunakan kalamullah itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam kalamullah, di dalam Al-Quran, Allah telah menantang kita, dan ini adalah sesuatu yang bisa dites, diuji, bisa difalsifikasi. Kalau kita pinjam istilah filsafat, bisa difalsifikasi, bisa di dalam ilmu filsafat mereka mengatakan sebuah teori tidak ilmiah kalau tidak bisa difalsifikasi. Anda nggak perlu bahas apa itu falsifikasi, karena nanti ini jadi majelis filsafat. Suatu teori tidak ilmiah kalau tidak bisa difalsifikasi. Dan mereka mengklaim agama itu tidak bisa difalsifikasi, sehingga itu tidak ilmiah. Maka Anda katakan, ini terjadi di Amerika Serikat ketika anak sakit dan sakit keras ya. Sudah merasa, ketika antum sudah sakit keras, sudah merasa kematian sebentar lagi, antum nggak akan peduli lagi dengan prestasi dunia antum, harta dan seluruhnya, nggak peduli. Yang dipedulikan adalah ini tak lagi kalau kita mati ini apa yang akan kita temukan, apa yang akan kita temui sebentar lagi. Maka pada saat kondisi yang sakit parah seperti itu, kemudian anak pada waktu itu terpengaruh syubhat-syubhat dari filsafat sains dan seterusnya, ya, harus membuktikan keberadaan Allah menggunakan akal, logika dan seterusnya. Jadi pemikiran mereka itu exactly sama seperti pemikiran orang-orang ateis, mutakallimin ini. Cuma mereka berusaha gimana caranya menetapkan keberadaan Allah menggunakan akal, logika mereka, sedangkan orang-orang ateis tidak membuktikan hal tersebut. Tapi mindsetnya sama, betul tidak? Mindsetnya adalah kita harus membuktikan wujudullah dengan menggunakan akal, logika. Mindsetnya sama. Ya, mindsetnya sama. Sehingga kita lihat, ketika kemudian Ana sampai meriset nih agama-agama ini mana yang benar. Ini tak lagi kalau kita mati apa yang akan kita temui. Meriset agama, kemudian beli Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris, kemudian Ana baca dari awal Al-Fatihah. Alhamdulillah tidak lama. Al-Baqarah awal-awal itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika engkau meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Ana merasa itu bicara kepada Ana langsung. Jika engkau meragukan, yakni Ana pada saat itu. Dan Ana langsung terpikir, ini ayat berarti Al-Quran dan seluruhnya, Islam seluruhnya bisa difalsifikasi. Karena Ana waktu itu masih terjerumus dengan filsafat dan seterusnya. Ini berarti bisa difalsifikasi. Ini berarti ilmiah, nggak seperti yang mereka katakan. Habis itu langsung terbuka semua. Halas.
Berarti apa ini anak katakan? Ini anak katakan berarti apa? Ini kita berdalil, mencari dalil tentang wujudullah, apakah Allah ada atau tidak, dengan kalam Allah itu sendiri. Dan ini yang jauh lebih ilmiah daripada thariqahnya mutakallimin. Kenapa? Karena masalah apakah Allah, membahas tentang Allah, ini masalah yang ghaib sekali. Nggak bisa dengan domain akal kita yang akal kita ini memiliki domain yang lemah dan terbatas dan sempit. Jelas ini? Sebagaimana yang ana jelaskan, dalam masalah dunia saja, ilmu dunia, kita belajar tentang apa hakikat dari alam semesta, kita bicara di fisika. Masih banyak perubahan-perubahan yang awalnya kita pikir benar ternyata salah. Yang awalnya kita pikir sudah bagus ternyata cuma sebagian saja. Banyak realita yang jauh lebih luas dari itu ternyata. Kalau kita memikirkan teori-teori fisika. Masalah dunia saja kita menggunakan akal, itu masih kesimpulan kita itu masih banyak kelemahan dan keterbatasan. Gimana kita mau pakai akal untuk membuktikan tentang Allah Subhanahu wa taala? Gimana? Apakah ngawur itu? Ngawur itu. Betul tidak? Tentunya bukan kemudian kita menafikan akal seluruhnya. Tapi yang kita maksud adalah kita menjadikan akal itu sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itulah dalil utama. Bukankah untuk ketika membaca ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ketika membaca ayat itu kemudian terpikirkan kesimpulan, berarti Al-Quran dan Islam ini seluruhnya bisa difalsifikasi. Bukankah untuk mikir ini saja butuh akal? Betul tidak? Butuh akal yang cerdas. Mohon maaf. Betul? Butuh akal yang cerdas untuk bisa beristimbat dari ayat tersebut, untuk kemudian ya meruntuhkan seluruh syubhat orang-orang filsafat yang mengatakan bahwa agama seluruhnya termasuk Islam tidak bisa difalsifikasi. Ini kan juga butuh akal. Betul tidak? Ini butuh akal. Tidak semua orang kepikiran hal tersebut. Berapa banyak orang membaca ayat surah Al-Baqarah ayat 23 tersebut? Betul? Ayat 23. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min mithlihi. Berapa banyak orang yang membaca ayat tersebut kemudian kepikiran bahwa oh ini ayat ini berarti mengatakan bahwa kalau pakai istilah orang filsafat ini bisa difalsifikasi. Kemungkinan bisa difalsifikasi walaupun sebenarnya nggak bisa, maksudnya nggak bisa disalahin juga, nggak bisa tantangan Allah tersebut dijawab kemudian ini semisal Al-Quran kita bisa bikin, nggak bisa, betul tidak? Nggak bisa. Fa lam taf'alu wa lan taf'alu. Ya, fattaqunnar quduhan nas wal hijarah. Betul tidak? Kalau kalian tidak bisa dan kalian tidak akan bisa, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Sehingga ini kita lihat, yakni ini berdalil tentang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalamullah. Dan inilah yang hak. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah dalil utama dalam setiap permasalahan. Setiap permasalahan ilmu syar'i. Kalau masalah ilmu dunia, antum pakai akal sebagai dalil utama, silakan. Silakan, memang itu domainnya. Dalam ilmu dunia, jadikan akal sebagai dalil utama, silakan. Dan antum harus siap menghadapi realita bahwa ilmu dunia selama ini antum merasa itu benar, ternyata salah. Karena akal antum lemah dan terbatas. Seiring perkembangan pemikiran, observasi dan eksperimen, ternyata ketahuan bahwa pemikiran sebelumnya salah, atau kurang sempurna, atau tidak sempurna, atau ada realita yang jauh lebih luas yang baru kita ketahui sekarang. Ternyata selama ini kita sempit sekali. Ketahuilah yang sekarang antum kira luas, ternyata bisa jadi di masa depan akan jadi sempit juga. Betul tidak? Itu kalau kita pakai akal. Jelas ini? Sehingga itulah mengapa kemudian orang-orang mutakallimin membagi masalah ini menjadi masalah akidah menjadi mana ini akliyat dan ini sam'iyat. Ini pembagian yang menyimpang, pembagian yang tidak ada hujahnya. Cuma pakai akal logika saja. Maka sama dengan ini. Nah, sehingga ketika kemudian mereka mengatakan karena untuk membuktikan Allah itu ada atau tidak saja itu pakai dalil akal.
untuk berbicara tentang nama dan sifat Allah saja kita pakai dalil akal sebagai dalil utama, maka dalam masalah-masalah akidah yang lain, walaupun itu disebut sam'iyat, dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu tetap sebagai dalil sekunder. Syarat kita menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah selama tidak ada mu'arid akli, selama tidak ada sesuatu dari akal yang mengatakan ini nggak benar. Intinya dalil Al-Quran dan As-Sunnah menurut mereka bisa digunakan, bahkan walaupun dalam masalah yang mereka sebut sam'iyat, baru bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan akal. Jadi intinya mereka dalam masalah sam'iyat pun mereka tetap menjadikan dalil akal sebagai dalil utama. Al-Quran dan As-Sunnah itu cuma sekunder. Sehingga ketika kemudian ada ayat atau hadis yang berbicara tentang misalkan tentang nama dan sifat Allah, atau masalah tentang surga dan seterusnya, kalau itu bertentangan dengan akal, maka mereka akan takwil itu. Makanya mereka kemudian membagi kalimat itu menjadi hakikat dan majas. Ya. Fal haqiqah ma baqiya ala maudhu'i. Hakikat itu adalah kata yang masih sesuai dengan makna aslinya. Wakil mastu'mila fi mastulih alaihi minal mukhatabah. Hakikat itu adalah kata yang digunakan sesuai dengan apa yang diistilahkan oleh orang-orang ketika mukhatabah, ketika sedang berkomunikasi. Wal majaz ma tujuwiza bihi an maudhu'i. Majaz itu adalah sesuatu kata yang sudah sudah berpindah dari makna aslinya, Wal haqiqah imma an takuna lughawiyyah aw syar'iyyah aw urfiyyah. Hakikat itu bisa hakikat lughawiyyah, hakikat syar'iyyah dan hakikat urfiyyah. Kita baca dulu habis itu kita bahas, betul tidak? Wal majaz imma yakuna bi ziyadatin aw nuqsan aw naql aw isti'arah. Majaz itu bisa dengan ziyadah tambahan, aw nuqsan pengurangan, aw naql perpindahan, aw isti'arah peminjaman. Sekarang kita bahas dulu. Jadi apa yang dimaksud dengan hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyyah, hakikat urfiyah kata mereka. Hakikat lughawiyah adalah hakikat makna hakiki di bahasa Arab. Misalkan kata solat maknanya adalah doa. Kata wudu makna dalam bahasa Arabnya itu adalah cuci tangan. Tapi ketika itu menjadi istilah dalam syariat, maka itu berpindah dari hakikat lughawiyat menuju hakikat syar'iyat. Jadi ketika disebut istilah wudu, kita langsung terpikirkan wudu. Itu berarti hakikah syar'iyah. Jadi perbuatan basuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, kemudian ngusap kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki, ya itu kita sebut itu wudu. Nah ini berarti penunjukan makna dari kata lafaz wudu, sehingga kita terbayang perbuatan wudu dari basuh muka sampai basuh kaki, ini adalah hakikah syar'iyah kata mereka. Kemudian hakikah urfiyah maksudnya adalah yakni makna hakikat yang itu dari urf. Itu dari urf. Seperti misalkan yakni kalau itu sudah masuk dalam urf dan ini urf ini bisa secara sebentar ana perbaiki koneksi dulu di sini, zoomnya kok ada bermasalah ya. Minimal di sini saja ya, sebentar dulu. Ya memang kadang harus dibeginikan. Ya jadi kita lihat di sini hakikat urfiyah itu maksudnya adalah ketika dalam urf seseorang atau urf di suatu tempat atau daerah itu kemudian kata tersebut digunakan untuk makna tertentu, maka ini maknanya adalah hakikat urfiyah. Baik. Jadi ini pembagian mereka terhadap hakikoh. Kemudian kita masuk pada majaz. Wal majaz imma ayakuna bi ziyadah atau nuqsan atau naqal atau isti'arah. Bisa dengan ziyadah atau nuqsan atau naqal atau isti'arah. Fal majaz bi ziyadah, majaz dengan tambahan. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengannya sama sekali. Di sini tambahannya di sini adalah huruf kaf di situ. Kamitslihi.
harusnya kalau misalkan tidak ada huruf kaf, maka maknanya juga sama. Laisa mithlahu syai'un. Laisa mithlahu syai'un. Tapi karena ditambah huruf kaf, laisa kamitslihi syai'un. Ya, sehingga ini kata mereka, ini ziyadah, ini majas. Majas karena adanya tambahan. Tapi walaupun kita katakan bahwa tidak ada tambahan suatu yang ekstra di dalam Al-Quran. Semuanya itu pasti dimaksudkan. Ya, ini memberikan makna, pasti ada maknanya. Dan dalam masalah ini untuk menekankan, taukid, untuk menekankan. Nggak ada yang ekstra, nggak ada yang merupakan ziyadah di dalam Al-Quranul Karim. Karena kalau ekstra itu berarti mengatakan sia-sia. Jadi kalau dibuang sama saja. Tidak ada yang demikian di dalam Al-Quranul Karim. Kita baca dulu saja, nanti kita bahas ya. Majas bin nuqsan, majas dengan pengurangan, contohnya adalah mithlu qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryah. Bertanyalah kepada al-qaryah, kepada kampung tersebut. Nah, mereka sebut ini majas karena ini majas dengan pengurangan. Kenapa? Karena ada kata yang dikurangi. Harusnya was'al ahlal qaryati. Harusnya was'al ahlal qaryati. Tanyalah penduduk kampung. Yang ditanyai adalah penduduk kampung, bukan kampungnya. Nah, ini kata mereka disebut sebagai majas. Majas karena apa? Majas dengan apa? Majas dengan pengurangan. Wal majas bin naql, majas dengan perpindahan. Kal ghaid fi ma yakhruju minal insan, seperti ghaid untuk menyebutkan sesuatu yang keluar dari manusia, yakni feses. Ghaid itu makna asalnya adalah sesuatu yang munkhafid, sesuatu yang rendah. Itu ghaid. Atau sesuatu yang lapang. Karena orang-orang Arab itu kalau mau buang hajat pergi ke tanah yang lapang untuk buang hajat gitu ya. Belum ada teknologi toilet pada saat itu. Bahkan ketika Islam sudah datang belum ada. Para sahabat itu mengenal teknologi toilet pertama kali ketika mereka menaklukkan Romawi. Ya. Ini majas bin naql, majas dengan berpindah karena maknanya dipindahkan. Ghaid yang awalnya maknanya ini kemudian dipindahkan ke makna ini begitu. Wal majas bil isti'arah, majas dengan peminjaman, kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, jidara yuridu ayyanqad. Jidara yuridu ayyanqad. Tembok yang udah mau roboh. Yuridu di sini, yuridu. Mengapa menggunakan kata yuridu? Iradah yakni menisbatkan iradah kepada tembok. Padahal tembok adalah benda mati. Ini menisbatkan iradah kepada tembok ini karena kita minjem kata iradah yang itu biasanya untuk makhluk hidup. Kita pinjam, kita gunakan untuk tembok. Yuridu ayyanqad yakni ingin untuk roboh, yang maksudnya mau roboh, hampir mau roboh. Ini majas kata mereka. Kita katakan bahwa dalam bahasa Arab tidak ada majas. Terlebih lagi di dalam Al-Quran tidak ada majas. Adapun yang mereka sebut ini sebagai majas, ini adalah uslub bahasa Arab yang itu juga hakiki. Kalau kita pakai istilah hakiki ya. Ya, mereka membagi kalam menjadi hakiki dan majas. Hakikoh dan majas. Maka kita katakan ini adalah uslub hakikoh juga. Laisa kamitslihi syai'. Ini penekanan. Was'alil qaryah. Ini uslub hakiki. Uslubnya orang Arab demikian. Contoh misalkan, contoh majas lain yang enggak disebutkan di sini, misalkan al-asad. Singa. Betul tidak? Makna asalnya adalah singa. Kemudian kata mereka, ketika kemudian singa ini digunakan untuk orang yang pemberani, seorang yang pemberani. Sehingga ketika misalkan ada orang yang berkata, ada singa yang sedang menaiki kuda. Antum terpikir langsung apa? Orang pemberani naik kuda, gitu kan maksudnya? Nggak mungkin antum kepikiran singanya lagi naik kuda, Betul? Seorang singa menaiki kuda. Itu maksudnya adalah orang pemberani naik kuda. Nah ini, yakni kata mereka majas. Kata mereka majas. Karena awalnya makna aslinya itu adalah hewan, kemudian ya dipindahkan ke yakni seorang yang pemberani. Maka ini majas. Dan kita katakan ini bukan majas, ini uslub di dalam bahasa Arab. Uslub di dalam bahasa Arab.
uslub, salah satu style dalam berbahasa. Ya memang seperti itu. Dan style tersebut sangat wajar. Kenapa? Karena ada kesamaan antara singa dengan orang yang pemberani. Betul tidak? Sama-sama pemberani gitu maksudnya. Maka tidak masalah untuk menggunakan ini dalam bahasa tersebut. Nah, sebagian ulama Ahlussunnah seperti Ibnu Qudamah itu membahas masalah hakikah dan majaz ini dalam kitab beliau, misalkan di Raudhatun Nadhir. Tapi beliau dan para ulama yang lain seperti Al-Mardawi dan Ibnu Najjar Al-Futuhi membahas juga bahwa ada hakikah dan ada majaz, menetapkan bahwa ada majaz begitu ya. Tapi mereka itu tidak menerapkannya ke dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka itu membuat syarat, yaitu harus ada keterkaitan yang jelas antara hal yang ini dengan hal yang itu. Singa dan orang pemberani kan ada keterkaitan jelas itu. Sama-sama pemberani, betul tidak? Nah, tapi ala kulli hal, kemudian Ibnu Qudamah mengatakan ya ini cuma istilah saja. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang akan lebih cenderung adalah, jadi maksudnya adalah kalau kita katakan, kata Ibnu Qudamah, ini majaz yang boleh selama majaznya tidak dalam masalah misalkan nama dan sifat Allah, karena itu nggak ada dalil. Jadi syaratnya adalah harus ada dalil, harus ada petunjuk yang menunjukkan bahwa ini mengisyaratkan kepada makna itu. Ketika kita menggunakan singa untuk orang yang pemberani, kan ada petunjuknya. Ini sama-sama pemberani begitu ya. Kita lihat sifat singa dan kita lihat sifat orang tersebut, mirip seperti sifat singa dalam konteks pemberani. Jadi harus ada dalilnya. Nah, dalam masalah nama dan sifat Allah nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, sehingga nggak bisa kita terapkan majaz. Nggak bisa kita terapkan bahwa ayat dan hadis yang bicara tentang sifat Allah itu adalah majaz. Taib. Sehingga apa? Sehingga kata Ibnu Qudamah, ana katakan ini majaz yang boleh, antum katakan ini uslub dalam bahasa Arab bukan majaz. Ya ini cuma beda istilah. Kata Ibnu Qudamah. Tapi pendapat yang ana cenderung adalah kalau ini memang perbedaan ini cuma istilah, taib. Mana istilah majaz disebutkan oleh Sibawai, oleh Al-Asma'i, oleh Al-Khalil, dan mana istilah majaz dibahas oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya, oleh Imam Malik, oleh Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, Abu Yusuf dan guru mereka Abu Hanifah. Mana istilah majaz? Tadi yang kita sebutkan. Istilah majaz nggak ada disebutkan oleh para ulama terdahulu kita. Betul? Sehingga ketika kemudian kata majaz ini menjadi pintu yang bisa digunakan oleh mutakallimin untuk memasukkan akidah mereka, lebih baik jangan gunakan istilah ini. Jelas sampai sini? Lebih baik jangan gunakan istilah ini. Baik. Dan mengingat juga kalau kita lihat misalkan ya, ini diantara salah satu pendalilan, ya ini juga disepakati oleh Ibnu Qudamah, yakni bahwa misalkan majaz dalam masalah nama dan sifat Allah. Majaz dalam masalah nama dan sifat Allah. Mengapa kita nggak boleh menggunakan, kalau kita pakai istilah majaz? Taib? Kalau kita pakai istilah majaz, mengapa kita nggak boleh menerapkan majaz ke dalam masalah nama dan sifat Allah? Karena kalau kita menggunakan majaz, kita harus mengetahui hakikat atau makna realita dari sesuatu yang kita bahas itu. Misalkan kita mau menyebut ada orang naik kuda, kemudian kita mengatakan singa sedang naik kuda. Betul tidak? Itu karena kita sudah mengetahui realitas singa dan realita orang itu. Betul tidak? Sekarang kalau antum membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Antum tahu realita dan hakikat dan kaifiyah tangan Allah? Nggak tahu. Kenapa kemudian antum katakan ini adalah majaz untuk menyebutkan tentang pertolongan Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Antum nggak bisa mengetahui itu kaifiyah dari tangan Allah. Padahal salah satu syarat supaya majaz itu sah untuk digunakan adalah kita harus mengetahui hubungan yang jelas. Kita harus tahu singa itu bentuknya kayak apa, sifatnya kayak apa. Oh, pemberani. Kemudian kita tahu orang ini kayak apa. Oh, pemberani. Sama-sama pemberani, kita majazkan. Betul tidak? Ini proses berpikir ketika orang itu mau menggunakan majaz. Kalau kita sepakat dengan adanya majaz dalam bahasa. Taib, harus mengetahui realita yang ini dan realita yang itu
kemudian kita karena tahu ada realita dan adanya hubungan, ada qarinah dan ada alaqah, hubungan antara keduanya, kemudian kita majaskan. Dan kita nggak tahu bagaimana kaifiyah dan hakikah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak sah kalau kita pakai majas di situ. Ala kulli hal, ini bukan majas. Yang misalkan kita mengatakan ada seorang singa, ada singa naik kuda. Ini bukan majas, ini salah satu uslub berbahasa. Misalkan khalifah ini membangun istana dengan megah. Khalifah Harun ar-Rasyid membangun perpustakaan yang sangat megah. Taib, kata mereka itu majas. Kenapa? Emangnya Khalifah Harun ar-Rasyid yang maku beneran ngebatak begitu, nyemen. Beneran cuma satu khalifah, satu orang saja yang membangun perpustakaan? Kan enggak. Yang melakukan perbuatan membangunnya siapa? Tukang-tukang yang disuruh oleh khalifah, betul tidak? Kata mereka ini majas. Kita katakan, antum nggak perlu perkenalkan itu istilah majas. Ini uslub berbahasa. Ketika khalifah tersebut, kita tahu ada hubungan antara ini, yakni yang membangun memang para tukang, tapi karena itu diperintahkan oleh khalifah, maka kita kemudian salah satu uslub berbahasa kita adalah kita mengatakan khalifah membangun perpustakaan. Betul? Jadi Indonesia berhasil meraih juara 1 dalam yakni tilawatul Quran. Misalkan begitu. Apakah satu Indonesia yang juara? Kan cuma satu. Sinekdok totem pro parte pas pro toto. Itu nggak perlu. Itu uslub dalam berbahasa. Khalas. Uslub dalam berbahasa. Karena kalau kita kemudian ditanya, ya, Taib, ya, ini apa salahnya mengenalkan ini hakikoh, ini majas. Yang ana perbuat hanyalah uslub yang ini ana sebut uslub hakikoh. Uslub yang ini yang kata antum ini juga uslub juga. Ini uslub majas. Apa salahnya? Ana katakan salahnya adalah itu nggak ada yang pernah membahas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, bahkan para ulama nahwu zaman dulu si Bawayh, Al-Khalil, Al-Asma'i, nggak ada yang membahas satupun kata majas, satupun mereka membahas pembagian kalam menjadi hakikoh dan majas. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Kemudian ini satu argumennya. Tambah argumen kedua, ini bisa menjadi pintu. Selama ini telah menjadi pintu. Ini pintu yang paling besar dan luas yang digunakan oleh mutakallimin untuk memasukkan akidah mereka ke usul fikih dan untuk mencederai yakni pemahaman Ahlussunnah. Maka kita katakan ini, kita simpulkan ya, tidak perlulah kita menggunakan istilah ini majas. Sampai sini jelas? Afwan agak panjang, tapi semoga antum menjadi jelas pembahasannya tentang ini. Ini harus dari akarnya dicabut sehingga kedepannya mudah biiznillah ta'ala untuk memahami al-haq terkait ilmu usul fiqh dan terkait ilmu akidah. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.